Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari apa yang tidak kita inginkan. Oke sahabat Al-Junubi, kali ini dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara sunnah, mustahab, terus tatawu. Kalau menurut jumhur ulama madhab Syafi'iyah, mustahab, sunnah, dan tatawu itu adalah lafaz yang mutaradid. Jadi berbeda lafaznya tapi maknanya satu, yaitu sunnah ya atau mandub. Jadi ketika kita mengucapkan tatawu atau mengucapkan sunnah atau mengucapkan mandub, maknanya masih satu, yaitu sunnah disebut sunnah atau disebut mandub. Tetapi ada sebagian ulama disebutnya ba'du ashabina. Kalau di mazhab Syafi'i itu ba'du ashabina. Di antaranya yaitu Qadhi Husain dan imam-imam yang lain dan syekh-syekh yang lain dan ashab-ashab yang lain. Beliau berpendapat bahwa mandub, sunnah, mustahab, tatawu itu bukan lafaz mutaradid, tetapi punya makna masing-masing, punya makna tersendiri. Qadhi Husain menyebutkan ketika ada suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu atau suatu ibadah ya, suatu amaliyah, yang mana suatu amaliyah itu Rasulullah SAW dalam melakukannya itu rutinitas, jadi melanggengkan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam melakukannya itu, melakukan amal tersebut itu terus menerus, rutin ya. Contoh seperti sholat duha. Nah, sholat duha itu kan Rasulullah SAW melakukannya setiap hari. Atau contoh lain seperti puasa hari Senin dan Kamis ya. Hari Senin dan Kamis Rasulullah selalu ketika Rasulullah bertemu dengan hari Senin atau hari Kamis Rasulullah selalu berpuasa. Nah, itu dinamakan sunnah karena beliau selalu mengerjakan. Itu ya. Dan seperti sholat duha, nah itu termasuk sunnah. Kalau bahasa redaksinya begini: hadal fi'lu in wadaba alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa as-sunnah. Nah, itu yang dinamakan sunnah. Ada lagi yang dinamakan mustahab. Mustahab yaitu au lam yuwadib alaihi ka'an fa'alahu marratan au marrataini. Yang dinamakan mustahab itu suatu amal, suatu pekerjaan yang pernah dilakukan Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi melakukan pekerjaan itu atau melakukan ibadah, melaksanakan ibadah itu marrotan atau marrotaini, pernah satu kali atau dua kali atau tiga kali dan seterusnya, tetapi tidak merutinkan, tidak selalu gitu. Jadi Nabi hanya pernah saja, yaitu contohnya seperti puasa di awal bulan Sya'ban. Nah, tanggal 1 Sya'ban di awal bulan Sya'ban Kanjeng Nabi pernah berpuasa. Tapi Kanjeng Nabi tidak merutinkannya, tidak setiap bertemu bulan Sya'ban Kanjeng Nabi mesti puasa, tidak. Tapi Kanjeng Nabi pernah melakukannya satu kali atau dua kali gitu. Nah, maka amal tersebut atau pekerjaan Nabi tersebut disebutnya itu mustahab, bukan sunnah. Ya. Selanjutnya
ada yang dinamakan tatawu. Redaksinya aw lam yaf'alhu wa huwa ma yunshi'uhu al-insanu bi ikhtiyarihi minal aurad. Nah, satu pekerjaan yang pekerjaan itu ya atau amaliyah ya, amal ibadah, tetapi Kanjeng Nabi tidak pernah melakukannya. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukannya, tapi pekerjaan itu ma yunshi'uhul insan, yaitu pekerjaan yang mana dilakukan oleh para ulama ya. Insan di sini maksudnya para ulama. Ma yunshi'uhu, yang menggelarkan gitu, atau yang memberi contoh, yaitu para ulama. Dan pekerjaan ini atau amaliyah ini tidak bertentangan dengan sunnah ataupun Al-Quran. Nah, maka amal seperti ini disebutnya tatawu. Jadi paham ya. Jadi pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi atau para sahabat yang lainnya, itu jangan disebut bid'ah ya. Itu disebutnya tatawu. Makanya jangan salah paham. Kalau ada pekerjaan seperti itu, amaliyah seperti itu, jangan kita terburu-buru menyebutnya bid'ah. Jadi timbang dulu pekerjaan itu bertentangan gak dengan sunnah, bertentangan gak dengan Al-Quran. Nah begitu ya. Jadi jelas kita simpulkan, kalau pekerjaannya itu selalu dilakukan, selalu diulang oleh Kanjeng Rasulullah SAW, maka pekerjaan itu dinamakan ibadah, itu dinamakan sunnah. Dan jikalau amaliyah itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi SAW-nya hanya sekali atau 2 kali, maka itu dinamakan mustahab. Atau pekerjaan atau ibadah yang tidak pernah dilaksanakan Rasulullah, tetapi para ulama mengerjakan gitu, dan tidak bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran. Nah maka itu dinamakan tatawu. Sebagai contoh kan, sebagian contohnya seperti aurad, seperti amaliyah yang lain lah, banyak ya. Jadi jelas ya. Jadi jangan salah kaprah mengartikan suatu pekerjaan yang tidak ada dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.